Hadirin kami persilakan duduk kembali. Ibu Bupati Bojonegoro dan Bapak Wakil Bupati Bojonegoro, yang kami hormati Bapak-Bapak Forkopimda Kabupaten Bojonegoro, yang kami hormati Ibu Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro beserta jajaran, Rabu tanggal 3 September 2020 dapat dilaksanakan rapat paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam rangka pembahasan rancangan perubahan APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2020 dengan acara penyampaian DPRD. Disilakan. Kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro perubahan APBD tahun anggaran 2020. Jumlah anggota DPRD 50 orang, hadir 31 orang, kurang 19 orang. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudari Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro, anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, yang kami hormati saudara dan hadirin undangan yang berbahagia. Mengawali rangkaian seluruh kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2020. Pada hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa yang telah begitu banyak melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim pada rapat paripurna Dewan dalam keadaan selamat dan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu mendapat petunjuk dan bimbingannya dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. 122 ayat 4 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 4 tahun 2019 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang diubah dengan keputusan DPRD nomor 4 tahun 2020 bahwa dalam keadaan bencana alam atau non alam yang ditetapkan oleh pemerintah, maka rapat dapat dilakukan secara virtual atau telekonferensi. Atas dasar hal tersebut, maka berdasarkan laporan Sekretaris DPRD, dengan demikian quorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan tata tertib Dewan pasal 124 ayat 9. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan DPRD Kabupaten Bojonegoro Kamis tanggal 3 September 2020 tepat pada pukul 13:45 waktu Indonesia bagian Barat kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. 0-15-412-303-2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau PAPBD tahun anggaran 2020. Melalui nota keuangan inilah akan kita peroleh berbagai informasi terhadap kebijakan dan arah pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro dalam kurun waktu 3 bulan keempat tahun anggaran 2020 yang nantinya akan dibahas dalam persidangan Dewan guna mendapatkan penetapan. Hadirin para Dewan yang terhormat, untuk menyingkat waktu, marilah kita ikuti penyampaian nota penjelasan atas raperda tentang perubahan APBD tahun 2020 kepada Saudara Bupati Bojonegoro. Disilahkan. Tahun 2020 yang sedang dan akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020. Selanjutnya, karena dalam pelaksanaannya diperlukan adanya penyesuaian terhadap target pendapatan
alokasi belanja dan pembiayaan yang telah dilakukan beberapa kali melalui perubahan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun 2020 menyebabkan mengapa perubahan APBD tahun 2020 ini harus kita lakukan. Dengan sisa waktu efektif yang maksimal hanya 4 bulan, kami sangat berharap pembahasan dan persetujuan perubahan APBD tahun 2020 yang kami ajukan ini dapat segera dibahas dan disetujui. Pimpinan anggota dan pimpinan wakil ketua dan seluruh anggota yang saya hormati. Berikut secara garis besar kami sampaikan nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja bab 2 kondisi dan kebijakan perubahan anggaran pendapatan daerah, bab 3 kondisi dan kebijakan perubahan anggaran belanja daerah, bab 4 kondisi dan kebijakan perubahan anggaran pembiayaan, bab 5 penutup. Bab 1 tentang pendahuluan. Perubahan APBD pada hakikatnya merupakan penyesuaian kebijakan seiring dengan perubahan kondisi dan asumsi tahun berjalan baik terkait target pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Selain didasarkan pada uraian di atas, rancangan perubahan APBD tahun 2020 juga harus memperhatikan antara lain: 1. Syarat bersama tentang KUHP PPAS perubahan APBD 2020 yang telah disepakati tentunya juga memperhatikan sebagai masukan dalam aspirasi yang berkembang di masyarakat. 2. Pertimbangan bahwa RPJMD tahun 2018-2023, maka masalah yang ingin dijawab adalah mewujudkan dan mengoptimalkan capaian kinerja yang lebih yang terkait pemanfaatan potensi penerimaan daerah. 4. Merupakan upaya penyempurnaan dan penajaman target pencapaian kinerja yang lebih terukur dan terarah. Maksud dan tujuan penyusunan nota keuangan. Penyusunan nota keuangan ini adalah dimaksudkan sebagai media untuk memberikan gambaran terkait berbagai penyesuaian kebijakan APBD tahun 2020, baik terhadap perubahan pada sisi pendapatan, belanja maupun sisi pembiayaannya. Landasan hukum penyusunan nota keuangan. Penyusunan nota keuangan berdasarkan 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembangunan Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2000. Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2020. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2019 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018. 10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bojonegoro. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020. 12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 tahun 2023. 13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2020. Bab 2.
kondisi dan kebijakan perubahan anggaran pendapatan daerah. Sebagaimana konsep strategi dan prioritas program dan anggaran pendapatan yang telah disampaikan dalam penyampaian nota keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah induk tahun 2020 dan hasil perhitungan pelaksanaan APBD tahun 2019 serta evaluasi capaian target penerimaan daerah dan belanja daerah pada semester pertama tahun 2020 mengharuskan untuk dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020. Bapak Ibu anggota Dewan yang kami hormati. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Bupati yang telah menyampaikan di tahun anggaran 2020. Pimpinan rapat, hadirin rapat yang berbahagia. Demikian tadi telah kita ikuti bersama penyampaian nota keuangan tentang rancangan perubahan APBD tahun 2020 oleh saudari Bupati. Dengan demikian selesai sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Tepat pada pukul 14.21 waktu Indonesia bagian Barat, rapat kami nyatakan ditutup. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada saudara kami dari fraksi P3, kami persilakan. Dan bertemu pada acara rapat paripurna Dewan dalam rangka penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2020 Kabupaten Bojonegoro. Tidak lupa atas nama pribadi maupun pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyatakan turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya saudara kita, mitra kerja kita terdahulu dari fraksi PAN, yaitu Bapak Zainuri, dan juga sekaligus sebagai sekretaris DPC Partai Amanat Nasional. Semoga diterima amal baiknya, diampuni segala dosanya, dan diberikan tempat yang layak di sisinya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Allahumma amin. Pimpinan Dewan dan anggota yang saya hormati, sesaat tadi telah kita ikuti bersama prosesi penandatanganan keputusan Dewan tentang persetujuan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2020. Saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya Dewan yang terhormat, atas segala perhatian dan kerjasamanya selama ini, sehingga rancangan ini bisa ditetapkan dalam paripurna yang terhormat ini. Berdasarkan hasil pembahasan bersama, Dewan disepakati total pendapatan pada perubahan APBD 2020 yaitu 3.529.409.504.670 rupiah 33 sen. Sedangkan jumlah total belanja adalah 5.007.218.215.982 rupiah 59 sen. Sehingga terjadi defisit sebesar 2.208.808.511.312 rupiah 26 sen yang akan ditutup pembiayaan neto yang semuanya berasal dari sisa lebih perhitungan APBD tahun 2019 yang sudah diaudit oleh BPK. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa peraturan daerah tentang APBD maupun perubahannya pada dasarnya adalah merupakan perwujudan amanat dari rakyat yang diberikan kepada kita bersama, sekaligus merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat, yang kesemuanya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan dengan potensi dan sumber daya yang kita miliki. Di antaranya adalah dengan mengalokasikan anggaran secara tepat berdasarkan prioritas, penanganan dengan asas kepatuhan, kepatutan, dan kewajaran, serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kaitan hal tersebut diperlukan konsistensi dan komitmen bersama dari semua pihak, termasuk dari Dewan yang terhormat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD perubahan 2020 dengan sebaik-baiknya secara proporsional. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, selanjutnya sambil menunggu proses evaluasi dan Ibu Gubernur Jawa Timur, saya ulangi. Selanjutnya sambil menunggu proses evaluasi dari Ibu Gubernur Jawa Timur dan penetapan Raperda menjadi perda oleh DPRD, maka dengan sisa waktu maksimal hanya 3 bulan ini, saya minta kepada pimpinan OPD, terutama OPD yang program dan kegiatannya mengalami perubahan, untuk segera melakukan berbagai langkah agar semua terserap dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi ini naik terus usulannya, jadi mudah-mudahan sehat semuanya ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Sekarang ada OPD yang sudah sakit juga, bolak-balik ke dokter, sampai mudah-mudahan kita akan sehat semua, waktu tinggal sedikit lagi. Termasuk mudah-mudahan yang di inti jangan ada juga yang gagal lelang, karena kami juga minta tiap 1 minggu untuk kontrol. Kayaknya ada 1 atau 2, tapi kami sudah minta bantuan dari kejaksaan untuk membantu sehingga itu bisa jangan tertinggal. Ada 2 yang kami indikasikan kemungkinan akan ada gagal. Kemungkinan ini bukan bagian dari yang kami bacakan, tapi saya menyampaikan lebih awal. Nanti jangan media juga membluffing bahwa gagal lelang semuanya, enggak juga. Dari ribuan paket hanya 2, ya sedikit lah itu ya. Ini semua kan kerja semuanya. Bapak Ibu kan sudah keliling-keliling, sering masukan-masukan, mana yang terlambat dilaporkan saja, bisa kita percepat. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekali lagi saya terima kasih tak terhingga atas seluruh pandangan fraksinya, yaitu menyetujui tanpa syarat terhadap perubahan APBD tahun 2020 ini. Termasuk beberapa fraksi yang tetap mengusulkan BOSDA. Sekali lagi kami sampaikan bahwa hal tersebut sudah kami perhitungkan secara masak-masak, termasuk tidak ada duplikasi, termasuk juga kekuatan anggaran kami tanpa mengecualikan terhadap BOSDA. Kami juga sudah memberikan BPDJS, kami juga memberikan BOSDA untuk madrasah aliyah dan sebagainya, sehingga kami harapkan soal SD SMP sudah tercover oleh APBN pusat. Mudah-mudahan Bapak sekalian legowo dengan yang saya sampaikan ini. Terima kasih ya. Nah, pintar. Makasih. Nggak ada diperpanjang lagi ya berarti. Dalam kesempatan ini pula, marilah kita bersama menundukkan kepala sejenak seraya berdoa semoga pandemi COVID. Mau berdoa apa enggak ini? Baik bismillah. Bagi yang beragama Islam, mari sama-sama kita berdoa. Tahun 2020 pekerjaan semua selesai dan juga pandemi segera berakhir dan kita bergerak ekonomi dengan cepat. Kita sama-sama berdoa ya ila diniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan. Terima kasih. Mudah-mudahan semua pimpinan dan anggota dan juga seluruh sekwan dan stafnya, tenaga ahli, staf ahli semuanya sehat walafiat. Dan juga dari OPD kami, pimpinan OPD dan seluruh jajarannya SKPD kesehatan dan keselamatan ya. Mohon doa restunya semuanya. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalam.